Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Yang pertama senang banget pada malam hari ini bisa ke kota Wonogiri. Sini first time banget nih aku kesini nih. Serangnya. Iya, pertama kali datang ke sini hujan gerimis romantis. Seneng banget ketemu sama Iwan-Iwan yang ganteng-ganteng. GGM, ganteng-ganteng mubazir. Ahwatnya nggak kelihatan. Maaf kita berjauhan, tapi bukan berarti nggak saling cinta. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Pak Yai dari Ketua Takmir dari Masjid Al-Hidayah dan juga susunan Ketua DKM dan juga para jamaah Masjid Al-Hidayah. Dan salam hormat, salam cinta, salam sayang kepada para asatis, alim ulama yang hadir pada malam hari ini dan juga struktural administratif, para tokoh yang ada di daerah sini yang hadir. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Kang Puji, Ustadz kita tercinta, guru kami tercinta. Seneng banget bisa satu panggung walaupun sebenarnya nggak level ya. Harusnya saya nggak boleh ngomong kalau Kang Puji naik, malu ya, karena kita kan banyak belajar dari Kang Puji ya. Bagi anak muda mungkin sering lihat saya di Instagram, yang belum follow dong, atau di TikTok misalkan. Nah, buat orang tua mungkin bingung ya, ini iki sopo ya. Saya siapa ya? Saya ini Pak seorang anak muda. Gimana ya menjelaskannya? Saya tuh seseorang yang mengenal agama ya baru lah, lebih lama teman-teman mungkin. Lalu saya tuh baru usia 25 baru kemudian menikmati Islam. Jadi sebelumnya tuh Islam buat saya tuh nggak nikmat Pak. Jadi sholat itu nggak nikmat gitu. Enak tidur ya. Enak tidur, turuk miring. Jadi nggak enak lah buat saya Pak. Sholat itu udah capek, sehari harus 5 kali gitu. Terus doa nggak banyak diijabah, real aja lah. Ketika saya di kampus dulu saya kan kuliah di Pajajaran University, biar kelihatannya di luar negeri gitu. Nah dulu itu ada ustadz ya, tausiah di masjid saya, di masjid kampus itu. Siapa yang punya hutang, sholat, sedekah gitu, zikir yang banyak, insya Allah lunas. Kataku bohong. Karena realitanya nggak gitu. Pas aku ngalamin nggak gitu, kecewa banyak. Saya banyak kecewa ketika bertemu dengan umat Islam yang tidak merepresentasikan tentang Islamnya gitu. Jadi saya kecewa gitu. Akhirnya prinsip saya dulu, nggak perlu jadi orang yang Islam, cukup jadi orang yang baik aja lah. Karena orang yang baik itu ya yang berislam. Saya kecewa dengan profil orang-orang Islam lah pada saat itu. Jadi saya kecewa, ya saya nggak mau mengikuti apapun perintah Allah dulu ya. Jadi akhirnya saya mikir, saya cari juga. Saya cari karena bagi saya orang yang seneng filsafat itu sedikit mikir gitu. Karena apa ya? Saya butuh sesuatu yang mengatur hidup gitu. Karena kita hidup dalam keteraturan. Coba tanya orang ateis. Orang yang sok-sok ateis itu kalau ditanya,
Seateis-ateisnya seseorang itu kalau di kampus tetap kuliah sesuai dengan jam kuliahnya. Artinya dia ada pengaturan kuliah gitu. Jadi kita pikir akhirnya manusia itu butuh keteraturan hidupnya, butuh sesuatu yang mengatur hidupnya. Cuman pertanyaannya, siapa yang layak mengatur hidupnya? Assalamualaikum. Kayak yang stres gini loh dengerin tausiahnya ya. Ganti tema aja Pak nih. Nah, pertamanya gitu loh. Singkat cerita Pak, saya cari. Saya butuh sesuatu yang mengatur hidup saya. Dan ketika saya melalang, singkat cerita, saya melalang buana, saya pelajari beberapa, saya kembali lagi kepada Islam gitu. Karena buat saya itu, saya pertama terluruskannya salah satunya dengan Sirah Nabawiyah dari Kiai Haji Munawar Khalil dulu ada. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Terus ada lagi buku-buku yang kemudian menginspirasi saya. Dulu tuh saya nggak suka Pak, buku-buku Islam itu kesannya kaku gitu. Jadi saya senang buku-buku ya Karl Marx ya gitu. Terus buku-buku yang lain lah gitu. René Descartes, filsafat-filsafat gitu. Saya senang gitu karena bagi saya dan di zamannya pada itu cowok yang baca filsafat itu keren parah gitu. Cool gitu. Jadi akhirnya ya pengen dipuji aja. Lalu balik lagi ke Islam. Kenapa balik lagi ke Islam? Karena ketika beres baca Sirah Nabawiyah ini, saya menemukan sosok manusia yang perfect banget, sempurna. Yang saya anggap ini cuman mitos, cuman kisah lewat aja gitu. Berapa kayak dongeng-dongeng biasa gitu. Kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Ini yang luar biasanya buat saya. Kok ada manusia yang humble kayak gini gitu, keren kayak gini. Terus ada pikiran gini, kalau ajarannya benar, yang dilakuinnya benar, loh kenapa kondisi umatnya nggak benar ya? Kalau yang diajarinnya indah, bagus, keren, kok hasilnya nggak gitu. Ada satu pengen ngundang, ya kan ada ini ya teman-teman rohis, oh pengen ngundang ustadz ini mahal, kok gini agamanya gitu. Sedangkan kami itu sebagai aktivis dulu itu nggak pernah diundang tuh nggak mungkin nggak datang Pak, bahkan nggak dibayar. Loh kita yang ngeluarin uang buat menyampaikan nilai-nilai ajaran yang salah. Jadi akhirnya cara pandang saya sama agama tuh dulu bermasalah. Tapi ketika baca Sirah Nabawiyah, kisah Nabi Muhammad SAW, baru kebuka bahwa yang bermasalah itu bukan Islamnya, bukan nabinya. Yang bermasalah adalah para pelaku yang tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita pasti akan kecewa ketika melihat Islam dari pelaku, kecewa. Coba lihat Islam dari Kang Boni, coba lihat Islam dari Kang Puji, kecewa pasti. Karena ada sisi celah di mana kita terhina, ada sisi di mana kemudian kita tidak sempurna. Oh, katanya Ustadz tapi begini, tapi kalau Ustadz katanya begini, pasti gitu. Karena kalau lihat Islam dari pelakunya, oh kita pasti kecewa. Makanya teman-teman yang di luar, anak muda yang di luar, kadang gitu juga. Tuh lihat, anak masjid sih, tapi masih pacaran. Anak rohis sih, tapi masih pacaran. Mereka tuh cuman pacaran syar'i aja. Jadi ada pacaran syar'i sekarang. Pacaran syar'i itu adalah pacaran yang dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, berputus dengan innalillah. Ada pacaran syar'i itu berada. Artinya yang bermasalah di situ Pak. Lah kemudian akhirnya mulailah belajar Islam. Kang Boni dibandingin teman-teman, hafalan Qur'annya pasti lebih banyak teman-teman. Cuman yang Kang Boni punya itu semangat Pak. Semangat apa? Bukan semangat untuk ngajak kemudian atau saya sudah merasa benar gitu. Enggak Pak. Wah Handi Boni nggak perfect. Gini dandanannya Pak. Biasa aja. Loh Kang Puji lu perfect loh. Kayak gamis loh. Handi Boni kok pakai gamis susah jalannya Pak. Keren loh. Islam representasinya keren. Cuman Kang Boni ya pengennya begini. Karena yang salah satu yang kemudian saya nikmati adalah bagaimana Islam ini ternyata bisa merubah hati saya. Lah kan ada 3, ada pola pikir, pola rasa, sama pola sikap. Ada seseorang yang terubah dengan Islam itu dari sikapnya, dari apa yang dia kenakannya.
Ada yang kemudian terkena Islam dengan perubahan hatinya, jadi lembut. Saya yakin banget gitu Kang Boji, anak muda kalau tersentuh hatinya dengan Islam gak akan tawuran, gak akan saling benci meskipun beda dukungan klub sepak bola, gak akan. Serius. Handi Boni Persib Bandung menang tadi 2-1. Pas menang kemarin bubu. Bapak saya orang Jakarta Pak, bapak saya orang Jakarta, Persija The Jack Pak, Persib sama Persija musuh Pak. Tapi apakah saya pernah ada punya perasaan ingin membunuh ayah saya gara-gara bola? Nggak ada. Kenapa bisa? Dulu kita pernah clash Pak, saya SMP, ayah saya waktu itu SMA. Saya SMP. Ayah saya udah tua ya. Ayah saya Persija, saya PSJ. Kita nonton bola. Kakak saya itu lahirnya di Malang Pak. Jadi papa saya itu dulu SMP 5 Jogja. Jadi ada histori juga ternyata saya di Jogja. Lo baru tahu loh semua. Alhamdulillah masih hidup bisa cerita. Iya. Jadi bapak saya dulu itu kita nonton bareng Persib lawan Persija. Oh, saya itu lihat Persib sama Persija disuruh di rumah karena tiket saya disobein. Bapak saya itu Persija, kakak saya Arema Malang karena lahirnya di Malang. Nah, kalau baca KTP-nya nggak enak, Arif pria Malang belum kawin. Kalau KTP-nya itu. Nah, akhirnya kita nonton, gol itu Persija ngegolin. Arema sama Persija kan balap. Wah, seneng dua-duanya. Begitu Persib ngegolin, saya mau joget. Pas saya loncat teriak, bapak saya bilangnya, lu gini cara lu berbakti sama orang tua. Nggak adil ya. Jauh sebelum kita kenal Islam. Setelah kita kenal Islam gimana? Oh santai. Demi Allah, saya itu punya Pak, di lemari saya itu saya punya baju Persija. Nggak pernah saya bakar. Tapi saya nggak kasih juga ke bapak saya. Kenapa? Karena saya takut bapak saya pakai itu ke masjid Pak. Di Bandung, dipukulin nanti. Nanti kalau bapak saya dipukulin kan saya bantuin bapak saya. Masa saya bantuin mukulin bapak saya? Dijek, wah pukulin, pas dipukulin, wah bapak saya. Jadi ternyata dengan Islam indah Pak. Makin dalam seseorang belajar Islam, makin lembut hatinya. Makin dalam orang belajar Islam, makin benar dalam merasa, bukan merasa benar. Dan orang makin dalam belajar Islam, makin merasakan kebesarannya, bukan membesarkan rasa. Orang sakit hati itu normal. Kalau kita ditinggalin sama seseorang, akhwat mungkin yang sering ditinggalin, kamu selalu mencintai seseorang yang salah dan bermasalah. Akhirnya kamu menganggap dirimu menjadi korban, padahal kamu yang salah. Kenapa kamu mencintai seseorang yang salah, padahal di antara kita ada yang siap membersamaimu untuk sampai kepada akad nikah? Jangan cari yang di luar masjid, akhwat. Ini cari yang di sini masjid. Masya Allah, tadi yang ngaji belum nikah pasti. Oh udah, oh sudah. Maksudnya belum nikah lagi loh. Coba punya suami, suaranya merdu, ngajinya bagus, Masya Allah. Akhwat lagi tidur, istri lagi tidur, di ngajiin Yasin, Masya Allah, merdu, enak brother. Akhwat, saya doain akhwat mudah-mudahan dapat laki-laki yang soleh, tajir, ganteng, hafiz Quran, walaupun belum tentu dia mau sama kamu. Sadar diri deh. Gimana Kang pengen dapetin yang kayak gitu? Udah, jangan membesarkan rasa, tapi rasakan kebesarannya. Nikmat ternyata Kang Buji ketika menikmati Islam. Hidup saya tuh nggak nikmat ketika saya jauh dari Islam, gitu aja saya. Sama seperti seekor ikan yang jauh dari air, kelepek-kelepek gitu. Doyikon harajan karena maya so'adu fis sama. Dadanya sesak lagi sempit seperti mendaki ke langit, resah gelisah gundah gulana sedih yang tidak berkunjungan karena jauh dari Allah.
biasanya ada kopi di sini tapi belum datang nggak apa-apa. Kalau saya dakwah biasanya saya dikasih kopi sama panitia, tapi saya tuh nggak boleh diajarin sama kiai saya nggak boleh berharap kepada makhluk. Karena kalau saya berharap kepada makhluk itu saya kecewa. Jadi saya cuma minta sama Allah aja. Kalau memang rezekinya saya itu dapetin kopi hitam, pasti akan datang ke sini. Tugas saya hanya menyiapkan tempat dengan sebaik-baiknya. Kita lihat siapa panitia yang mendapatkan hidayah. Nggak apa-apa, rizki Allah udah atur semua. Saya pernah ada dalam titik, mohon maaf ya Pak Yai, saya pernah ada dalam titik itu saya pernah malu untuk berdoa. Malu berdoa, mohon maaf ya, waktu itu tahapan itu tuh. Kenapa malu berdoa Kang? Karena saya jadi takut Pak berdoa itu Pak. Karena saya waktu itu berdoa dan dikabulkan. Akhirnya saya merasa saya itu selalu dikabulkan doanya. Jadi saya takut berdoa. Lalu sampai sama kiai saya itu disebutin, loh duluan takdir kamu atau doa kamu? Loh sebenarnya sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika doa kamu berdoa kemudian dikabulkan, artinya sesuatu itu sudah pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah tugas kamu itu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya kamu nggak usah kemudian merasa begitu ya. Terus saja kamu berdoa. Akhirnya saya berusaha minta doa yang terbaik. Doa yang terbaik itu saya nggak minta yang lain-lain. Saya nggak pernah Pak minta apa mobil gitu ya, nggak pernah Pak. Loh semakin saya mencintai Islam itu saya tidak terlalu mencintai dunia, biasa aja gitu. Mencintai istri juga saya biasa aja lah, nggak terlalu berlebihan gitu. Kaulah satu-satunya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, jangan pernah dusta ya. Saya bilang sama istri saya udah aja, ketika sudah hijrah saya bilang sama istri saya, kamu mau sama aku, temenin aku dakwah yuk. Karena aku tuh nikmat di sini loh, bukan nikmat dengan, mohon maaf ya, bukan nikmat dengan dunia popularitasnya, enggak pernah. Saya tuh enggak pernah Pak, demi Allah enggak pernah minta saya ada di titik ini loh, enggak pernah. Saya tuh dulu cuman berusaha sebaik-baiknya ngajak teman saya yang terateiskan oleh saya juga untuk kembali ke Islam, satu. Yang kedua, lah saya dulu Pak gimana nggak berdosa saya Pak. Teman saya baru keluar dari masjid saya bilang, dikabulin nggak doanya? Enggak, sama. Berarti kalau gitu ngapain lu sholat? Iya juga ya, ya udah. Ayo ikut saya. Wah banyak Pak. Dosa saya, kenakalan saya itu bukan kenakalan fisik ya, kenakalan intelektual Pak. Kenakalan ideologis ya. Yang ini yang membahayakan gitu. Sehingga akhirnya banyak yang tersesatkan. Tapi ketika saya semangat masuk Islam, saya harus dakwahin. Kenapa? Wa amma binikmati rabbika fahadis. Lah kita aja kalau ada sesuatu makanan yang nikmat, kita pasti bilang-bilang sama orang, wah bakso yang enak di sini bakso yang enak di Wonogiri ada di sini loh. Padahal kita tuh bukan marketingnya, bukan salesnya, tapi kenapa kita mempromosikan? Karena ada kenikmatan yang kita rasain. Loh kenapa kita nggak merasa nikmat dengan Islam? Ceritain, wa ma binikmati rabbika fahadis. Gas aja dulu saya Pak dulu Pak. Dengan prinsip dulu cuman hafal beberapa ayat. Yang saya tahu itu salah satunya adalah Islam itu benar, Nabi itu benar, Quran itu benar, dan kematian itu pasti. Dan saya itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah itu pasti. Waktu saya masuk supermarket aja saya keluar ditagih Pak. Lo antum masuk Indomaret, ambil apapun yang mau jangan sebut merek, sebutlah udah kesebut tadi ya, ya udahlah nggak apa-apa. Antum masuk supermarket, ambil barang apapun yang dimau, keluar tanpa bayar, bisa nggak? Digebukin brother. Artinya dunia juga gitu, lakuin apa yang kalian mau silakan, wes bebas. Tapi ingat, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Apa yang ditanggung akan dijawab, itulah namanya tanggung jawab. Apa yang diterima suatu saat harus dikasih, itulah namanya terima kasih. Ternyata dunia ini simple kalau pengen bahagia. Gimana? Takwa. Apa takwa kata Ibnu Taimiyah? Takwa itu adalah upaya seseorang untuk senantiasa menjaga aturan-aturan Allah, melaksanakan aturan-aturan Allah dengan mengharapkan ridho dari Allah, dan upaya seseorang untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah karena rasa khauf, takut kepada Allah. Ternyata selama ini kita tuh nggak terlalu cinta sama Allah dan tidak terlalu takut sama Allah. Makanya ada anekdot yang luar biasa. Oh, pejabat itu disumpahnya di atas Quran, tapi tetap aja bermasalah. Israel takut sama Palestina, Ukraina takut sama Rusia, Taiwan takut sama Cina, Indonesia katanya Tuhan pun tidak ditakuti.
Kebayang Pak, kalau Tuhan sudah ditakuti, tidak ditakuti, bermasalah pasti kehidupan. Ternyata semakin kenal, semakin takut. Saya punya anak Pak, saya punya istri dua, saya punya anak 3. Saya punya anak 3. Yang pertama namanya Kansa, usianya sekarang 9 tahun. Satu saat saya sama Kansa itu Pak nggak pernah maksa anak saya sholat, seperti orang tua saya memaksa saya dulu. Karena dulu orang tua saya itu maksa saya sholat, sampai akhirnya mindset di pikiran saya, yang nyuruh sholat itu orang tua saya. Makanya kalau saya jauh dari orang tua, ya saya nggak sholat, karena tidak ada yang memerintahnya. Nah, saya sama anak saya ajak dia untuk mengenal siapa yang memerintah sholat, supaya dia menikmati sholat itu. Makanya saya ajak dulu, kan, "Sa, ngapain kamu sholat sayang?" Disuruh papa? Enggak, papa nggak nyuruh kamu sholat. Tapi kan papa nyuruh aku sholat. Ya kenapa? Kenapa kamu nurut sama papa? Karena aku sayang sama papa. Kenapa kamu sayang sama papa? Karena papa baik. Papa ngasih aku jajan, papa suka ngasih aku uang, papa suka ngajak aku main. Oh, kalau papa ngasih kamu mata buat ngelihat enggak? Enggak. Kalau papa ngasih kaki buat kamu jalan enggak? Enggak. Kalau papa ngasih kamu telinga buat ngedenger enggak? Enggak. Ngasih mulut buat ngomong? Enggak. Siapa itu yang kasih? Allah. Gimana cara kamu supaya kamu bisa sayang sama Allah padahal Allah udah sayang sama kamu? Sholat. Berarti sholat kamu apa? Bentuk terima kasih Kansa sama Allah. Oke. Do that one. Saya nggak akan pernah nyuruh kamu buat sholat. Kamu sendiri yang berpikir buat sholat. Suatu saat Pak, dia main games, mamamnya bilang, "Kansa, kok belum terima kasih sama Allah?" Apa jawaban Kansa? "Mah, Allah itu baik. Allah tuh ngerti, maha tahu. Allah tahu Kansa lagi main game." Oh bapak, anak filsafat jadinya begitu. Saya bingung juga, iya juga sih. Terus aku bilang, mamamnya bilang gini, "Kansa, kamu nanti dosa loh. Ingat loh, nggak boleh gitu Kansa. Harus segera kalau sholat itu." Terus Kansa bilang gini, "Emang Allah jahat? Kan Allah baik. Masa Allah jahat? Berarti kan Allah boleh ngizinin Kansa nunggu dulu gitu Allah. Boleh kan mah?" Langsung mamanya bilang, "Papa, urus anak kamu Pak." Mamanya nyerah. Aku ngobrol baik-baik sama Kansa, karena saya berusaha mikir gini Pak, loh saya tuh nggak pernah mau merubah sikap anak. Kalau ada orang yang mabok, itu yang bermasalah pola sikap atau pola pikir? Halo, assalamualaikum. Kalau ada anak muda yang mabok, itu yang bermasalah pola pikirnya atau pola sikapnya? Hah? Karena dia berpikir mabuk itu solusi bagi kehidupannya, maka kemudian dia milih mabuk. Kalau orang yang pacaran, itu pola pikir atau pola sikapnya? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres gini saudara? Kalau ada orang yang pacaran, pola pikirnya atau pola sikapnya yang bermasalah? Pola pikir Pak. Kita tuh selalu masuk di pola pikirnya Pak. Makanya dulu dari zaman dulu ulama sudah pernah menyebutkan, tahun-tahun ke depan ini perangnya namanya perang gozul fikir, perang pemikiran. Siapa yang menguasai media, siapa yang menguasai sosial media, maka dia akan menguasai pola pikir manusianya. Anak muda main TikTok, main Instagram, main Facebook, main WhatsApp, main Pinterest, and whatever. Sosial media dikuasai sama siapa? Orang yang nggak suka sama Islam Pak. Maka yang akan terjadi apa? Timbul pemikiran di anak muda, pemikiran yang salah dan bermasalah. Kenapa? Pola pikirnya. Sehingga dia menganggap pacaran itu biasa, zina itu biasa, hamil di luar nikah itu biasa. Indonesia 1,2 juta penduduk Indonesia, wanitanya 1,2 juta aborsi setiap tahunnya. Yang jadi korbannya cewek atau cowok? Hai cewek, cewek atau cowok? Yang ruginya cewek. Bayangin, dari 2 juta pasangan anak muda yang menikah di tahun kemarin ini, 2 juta pasangan yang menikah anak muda, 50%-nya cerai Pak. Apa permasalahannya? Ekonomi, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, masalah pelakor.
perebut laki orang atau pebinor, perebut bini orang. Ada juga itu, Pak. Padahal masalah utamanya apa? Pola pikirnya terhadap agamanya, Pak. Maka kita permasalahannya, halo, assalamualaikum. Kok bisa ada anak muda di Wonogiri mau jadi panitia takblik akbar Masjid Al Hidayah? Aneh ini Pak Kiai. Apa yang merasukimu? Entah apa yang merasukimu. Kok mau-maunya jadi panitia? Ada di masjid, padahal kata anak muda yang lainnya di Wonogiri, kalau masuk masjid itu nggak enak, kaku, cupu, culun, nggak asik, nggak keren. Jadi anak masjid itu kayaknya nggak keren. Gitu pola pikir anak muda yang lainnya. Kok teman-teman mau-maunya di sini? Apakah teman-teman nggak kepikiran? Kenapa teman-teman datang ke takblik akbar malam-malam sampai jam 9:30 masih di sini? Halo, assalamualaikum. Ada yang merasa dihipnotis di sini oleh pesulap coklat mungkin, atau Gus Tami, atau ada nggak yang dihipnotis di sini? Ketika Kang Puji pembukaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba teman-teman langsung, astagfirullahaladzim, aku di mana? Ada? Dengan kesadaran akalnya dia memperjalankan motornya, mobilnya, kakinya sampai ke masjid ini. Artinya kecerdasan dalam berpikir. Takbir. Ini yang harus dimiliki anak muda, brother, kecerdasan dalam berpikir. Begitu juga orang tuanya. Pak, kita kasih handphone ke anak, jatuh handphonenya, marah kita, anak merusak handphone. Tapi kenapa Bapak tidak pernah marah kepada handphone? Padahal handphone merusak pola pikir anak. Kok Bapak lebih sayang sama handphone daripada anaknya? Bukan berarti nggak boleh kasih handphone ke anak, tapi bagaimana cara mengedukasi anak bijak dalam mempergunakan handphone? Pikiran saya, anak usia 2 tahun dikasih handphone, di mana letak kebijaksanaannya? Maka kemudian Pak, anak usia 2 tahun, 3 tahun udah bisa pandai berlenggak-lenggok di TikTok sekarang, Pak. Dan itu yang paling ngeri, orang tuanya bangga dengan seperti itu. Aduh, Masya Allah, padahal kasih 100.000 rupiah, kasih sini. Ini 100.000 ya buat antum. Barakallah. Padahal saya nggak minta kopi loh tadi. Insya Allah. Tapi biasanya kalau ada kopi itu suka ada kue-kue apa. Nggak apa-apa lah. Karena saya yakin banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang bersyukur ngerasain nikmatnya ini datang dari Allah, maka apa kata Allah? Allah bakal tambahkan nikmat. Kalau nggak percaya, bentar lagi kuenya datang. Di sini nih pas ada piring gitu deh, tapi nggak tahu deh. Maka brother and sister yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ini udah pilihan yang berat banget. Buat seseorang ada di masjid itu keren. Istiqomah itu berat, bener, lebih berat kalau kita nggak istiqomah, brother. Ke masjid aja gas, apalagi diuji sekarang hujan. Bener Kang Puji, saya dikasih hujan itu kadang mental kita jadi ngedrop. Padahal ujiannya baru hujan. Di Palestina ujiannya rudal. Ahwat dihijab bebas, di India dibakar. Sekarang ahwat bisa dihijab santai, mantap. Tapi nanti ketemu ujiannya dibully sama teman-temannya, mulai dihina sama teman-temannya. Ih, kamu kok hijaban sih? Sok islami banget. Kamu nggak pacaran? Nggak laku. Jawabnya gentle. Mohon maaf, saya bukan nggak pacaran itu, saya bukan nggak laku, bukan nggak mau, tapi saya takut sama Allah. Keren itu. Jangan cari, oh Ustadz, saya semakin sering nonton film Korea semakin pengen pacaran biasanya. Serius, makanya saya jarang, nggak pernah saya nonton film Korea itu karena saya terlalu sibuk baca Quran, hadis. Sorry, nggak level film Korea. Jadi saya nggak tahu itu ada bisnis proposal kemarin Kang Taimo sama Sin Hari itu ya. Saya nggak tahu. Nonton Caca-Caca kemarin 16 episode ya, si Hong Banjang sama si itu Hye Jin itu ya.
kabarnya si Kim Sen Ho itu ternyata ada skandal kasus sama mantannya itu ya, yang penyiar berita. Tapi saya juga nggak terlalu ngikutin lah. Subhanallah, keren banget lah itu Pak. Sedangkan apa Pak? Laki-laki godaannya, godul baso, ngeri, susah jaga pandangan kita. Dulu ada ulama yang ngelihat betis wanita hilang hafalan. Pas kemarin teman saya, kamu sering ngelihat SPG Oppo, SPG Vivo kan cantik-cantik, seksi-seksi atau hafalan nggak hilang? Alhamdulillah Ustaz nggak hilang. Kok bisa? Karena saya memang belum hafal Ustaz. Nggak ada hafalan, nggak hilang-hilang, jadi aman. Bayangin godaannya laki-laki berat, brother. Kita di luar masjid digoda sama yang cantik-cantik, yang seksi-seksi segini, ketat bajunya, kadang dikit gitu, ngeri. Masuk masjid ketemu Ucan, ukti cantik yang memakai cadar gitu tuh. Desir pasir di padang tandus. Godaan juga. Gimana tuh Kang? Kalau udah siap nikah bilang langsung ke Pak Kiai. Pak Kiai saya siap nikah. Tolong carikan saya akhwat yang terbaik menurut Pak Kiai yang cocok dengan saya. Bismillah. Kasih CV-nya. Udah gitu serahin ke Kiai. Bilang sama orang tua, Bismillah. Daripada saya zina muda lebih baik saya nikah muda aja lah. Loh, uangnya dari mana? Rizkinya dari Allah. Kita terlalu banyak ngatur sama Allah. Saya berusaha ngatur-ngatur rizki saya, ternyata saya nggak sanggup Pak. Udah aja saya minta sama Allah aja, nggak usah terlalu banyak ngatur. Listrik token habis mati lampu juga udah bilang sama istri adalah anggap aja ini wisata ziarah kubur. Aman, santai Pak. Wallahi Pak, berusaha sesantai mungkin dalam hidup itu enak ternyata. Karena akhirnya saya berusaha yakin sama Allah ya enak gitu. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Makanya doa favorit saya itu semenjak hijrah itu Pak satu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8 ini favorit banget. Duhai Allah yang maha membolak-balik hati manusia, tolong jangan kembalikan aku kepada kemaksiatan yang dulu pernah aku lakukan. Aku hanya berharap rahmat dan kasih sayang darimu. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang aku butuhkan, dan nggak minta yang lain Pak. Capek Pak sama maksiat, dah capek. Nggak usah dicoba atau jadi motivasi buat anak muda. Saya mau maksiat seperti Kang Boni baru saya tobat juga. Iya kalau nyampe, kalau kagak neraka brother, sama Kurt Cobain nanti di sana bahaya. Dah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegaslah menjemput ampunan Allah dengan sebaik-baiknya. Udah kayak gini teruji berarti. Berikutnya apa PR kita? Siaplah menjadi agent of change bagi Wonogiri, agen perubahan bagi anak muda Wonogiri. Gimana caranya? Aktif, kreatif, berkegiatan yang positif untuk senantiasa produktif dan kontributif. Berkontribusi di setiap lini untuk membangkitkan potensi yang ada di Wonogiri. Masih ada nggak di Wonogiri yang pacaran? Halo, assalamualaikum. Ada yang pacaran? Yang saling suap-suapan? Sayang, ada? Yang ditarik sendoknya terus dicium kening? Ada? Jijik nggak liatnya yang kayak gitu? Masih ada yang mabuk di Wonogiri? Anak muda malam-malam pakai motor? Masih ada? Ada. Banci ada LGBT? Hah? Wonogiri ada? Laki-laki tomboy, laki-laki tulang lunak ada? Ini PR siapa brother? Bukan cuma PR Bapak polisi, ketua, kepala daerah. Tugas siapa? Tugas siapapun yang tinggal di satu wilayah ketika melihat ada satu kemaksiatan wajib untuk mengingatkan. Gimana caranya Kang? Banyak. Bikin kegiatan anak mudanya. Tadi kata Kang Puji, pakai acara pingpong, futsal, basket. Mewarnai bukan diwarnai. Menyelam bukan tenggelam. Bedakan antara menyelam dengan tenggelam.
kalau menyelam itu menikmati keindahan lautan. Wah, lihat Nemo, bintang laut, kuda laut, buaya laut. Ada nggak sih buaya laut? Tapi orang yang tenggelam tidak pernah bisa menikmati keindahan lautan. Coba orang yang tenggelam, antum selamatin orang yang tenggelam, begitu keluar, antum selamatin, tanya, Pak, tadi lihat apa aja di bawah, Pak? Dia nggak mikir itu, dia bilang, saya hampir mati, dia nggak lihat apa-apa. Udah ngelihatnya malaikat Israel aja. Artinya ketika masuk ke kondisi anak muda yang salah dan bermasalah, mohon maaf, tugas kita gimana? Tugas kita adalah membersamai, menyelam, untuk kemudian menyelamatkan. Jangan sampai larut lalu kemudian hanyut. Boleh nggak anak muda nonton drakor? Boleh, tapi bagi waktu. Tapi lihat nanti titik poin ujungnya. Min wasi sambil mati terkumala ya nih. Di antara kebaikan seorang muslim, tinggalin hal yang tak bermanfaat sedikit demi sedikit. Latihan, brother. Boleh nggak anak muda main games, Mobile Legend, Point Blank, FF, Friendly Fire, game burik ini nih? Boleh nggak main? Kansa, anak saya, brother, anak saya Kansa usia 8 tahun, dari usia 6 tahun udah main Mobile Legend, akunnya keren. Tapi saya tanya sama kamu, Kansa, you want become a pro player and you get inside to e-sport? No, papa, saya nggak mau jadi orang pemain e-sport. Kalau nggak mau jadi gamers pro, ya udah, bagi waktu kamu. Kalau kamu mau jadi gamers dan pro player, papa dukung. Tapi kalau nggak mau, ya udah. So, what you gonna do? Saya mau belajar art aja, seni. Ya udah, terus apa lagi? I think I want to learn about coding and programming. Oh, nice. So, play Roblox first. Main dulu Roblox gitu. Main Roblox. Kadang anak udah belajar bahasa Inggris, Pak, kayak kadang hormat sama orang tua, Pak. Masuk rumah langsung, hey daddy, assalamualaikum. Kok hey daddy? Oh, I'm sorry, I'm forget. Assalamualaikum. Belajar programming kita nggak tahu, Pak. 5-10 tahun ke depan dunia ini kayak gimana, Pak? 2098 ini kita nggak kebayang. Sekarang kita bisa video call, Pak. Dari Sowonogiri ke Bandung tinggal begini, Pak, kelihatan, bisa kedengar suaranya, Pak. Canggih sekarang, Pak. Subhanallah. Kita nggak kebayang nanti 5-10 tahun ke depan. Makanya kalau anak mau kasih handphone, kasih, tapi kasih kebijaksanaan. Kalau saya prefernya gini, ngasih anak tuh nggak handphone, kasihnya laptop, Kak. Kalau laptop tuh bawaannya belajar, kalau handphone tuh bawaannya main gitu. Udah kasih laptop, kasih laptop, sok main. Bawaannya laptop, dia lihat YouTube, learn something, apa yang bisa dia pelajari. Anak muda, silakan, mau ada yang main games boleh, tapi jadikan sarana gamesmu itu untuk senantiasa mendekatkan kamu dengan teman-teman yang lain supaya kamu bisa ajak ke masjid juga. Keren nggak anak muda ketika naik motor ke masjid bareng-bareng? Wow, pawai, kalau pawainya klub bola biasa, tiap 5 waktu dalam sehari, kemana? Sholat. Nice, gagah itu, Pak. Polisi juga pasti langsung, wah silakan, mau kemana nih semuanya? Ke masjid, Pak. Mantap. Jadi akhirnya nanti bapak tinggal buka tilang depan masjid, Pak. Enak gitu. SIM-nya mana? Sekalian ngecek, Pak. Orang muslim itu pasti taat pajak juga, taat surat-surat juga. Loh, saya tuh nggak pernah mau beli motor yang bodong karena menyalahi aturan. Saya cari suratnya, ada. Ini lengkap, pajaknya beres. Dah. Karena kebenaran saya di endorse juga sama Bapenda, jadi pajak gratis terus. Aman. Anak muda, ayo yang main futsal, qawiyul jism. Anak muda harus sehat, jangan melendoy. Ini jadi kaum berbahan selama Covid. Tidurku menyelamatkan bangsaku. Wasu, astagfirullah. Lagi kelepasan. Maaf, biasa di jalan. Maaf. Enggak ada, brother. Anak muda itu bukan tidur rebahan. Anak muda itu menidurkan hawa nafsunya yang buruk, membangkitkan semangat kebaikan, semangat bermanfaat. Turun ke jalan, gimana? Sebar kebermanfaatan.
Itu anak muda. Tadi bener kata Kang Puji, wah Ustaz, saya nggak bisa sedekah kayak Kang Puji, sekali sedekah 1 juta. Gimana? Saya cuma ada uang 10.000. 10.000 dari 10.000 anak muda jadi berapa? Halo, assalamualaikum. Antum ngelola banget gitu ya. 10.000 dari 10.000 anak muda jadi berapa? 100 juta. 100 juta bisa jadi apa? Banyak. 100 juta bisa memberdayakan siapapun, masyarakat desa. 100 juta bisa menyekolahkan anak yang tidak mampu. 100 juta bisa membuat kemudian satu usaha yang bisa dia jalankan bersama dan bisa kemudian dihidupkan untuk kemudian usaha keuntungan yang kita alirkan lagi kepada orang. Dari 10.000 brothers, bayangin anak muda Wonogiri kalau bisa begitu mandiri, gak usah menunggu untuk kemudian menjadi hebat, tapi hebatkanlah diri. Jangan pernah mudah untuk kemudian kita mengatakan saya menyerah, saya nggak bisa apa-apa. Jangan punya mental block dalam anak muda. Gas aja dulu. Kalau salah ada yang ngingetin. Ya Allah, kalau saya salah jalan ingetin ya Allah. Kayaknya ini udah terlalu miring ya Allah. Masjid alhamdulillah kayak gini, mantap, jam segini masih dibuka, keren. Teman saya ke masjid, telepon, Pap, manggil aku kan, Pap, di mana Pap? Di rumah. Ini saya mau tobat tapi nggak jadi. Kenapa? Ini pintu tobat ditutup anjis. Udah di masjid Pak, ditutup, nggak bisa sholat. Makanya saya, bapak rumah saya 24 jam Pak, maling juga segen Pak, asli Pak. Saya sering kehilangan motor Pak di rumah. Motor udah pernah hilang 2, laptop 1. Saking saya menganggap maling pun jadi tamu Pak. Ayo silakan masuk. Wah ya terima kasih Ustaz. Masuk, ngambil laptop pulang. Wah berisik. Tapi saya ingat kata Kiai, nggak usah. Kalau kita diambil sesuatu artinya kita masih kurang memberikan sesuatu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu fabillati ahsanu fa jalazi bainaka bainu adawatun kanu waliyun hamim wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tugas kita membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Dalah saya mah nggak mau capek, pusing. Orang mau bersikap buruk sama saya boleh, tapi saya nggak boleh bersikap buruk sama orang. Orang lain mau benci sama saya boleh, tapi saya nggak pernah mau membenci seseorang. Sarangnya always. Mau gimana juga terserah. Orang bebas mau bercerita apapun tentang Handi Boni, tapi Handi Boni nggak akan bebas menceritakan apapun tentang seseorang. Karena bisa jadi yang saya tahu tentang seseorang itu sedikit dibandingkan yang kemudian saya lihat. Nikmat cara pandangnya, kata Kiai Haji Rahmat Abdullah Allahu yarham. Kalau kita punya cara pandang gimana? Kalau kita punya cara pandang, ingat kebaikan orang sama kita dan ingat keburukan kita sama orang. Dan enak kalau kita punya cara pandang, lupakan kebaikan kita sama orang dan lupakan keburukan orang sama kita. Nikmat. Sholat juga tenang. Bapak sholat Jumat, yang kepikiran takut hilang sendal. Makanya nanti cobain ke masjid tanpa sendal Pak, khusyuk itu sholat. nggak ada pikiran, aman. Allahu Akbar, dah tenang. Punya mobil, ada yang Pajero, ada ini, Masya Allah, parkirnya di masjid, mantap. Ada yang punya Alphard tapi nggak pernah ke masjid Pak, Alphardnya, sedih nggak Pak? Ada yang punya Harley, harga 300 juta sampai 500 juta, nggak pernah sampai ke masjid. Tapi ada Supra Bapak yang butut, yang kalau di starter tapi sampai ke masjid, mantap. Supra yang diridhoi oleh Allah. Lebih mantap di mana? Punya Harley sampai ke masjid. Subuh datang Pak Haji pakai Harley. Kata jamaah, sombong banget. Harley ke masjid, serba salah ya Ji ya. Makanya kalau Harley-nya dirasa nggak pernah dipakai, sedekahkan aja ke ustadz yang sering motor-motoran. Satu. Dah yang pertama, anak muda mempercepat waktu. 1, move up. Jangan move on. Move on itu ke samping, ninggalin seseorang untuk kembali kepada pelukan seseorang yang salah lagi. Dah capek. Kalau teteh dari misalkan, mohon maaf, baik yang perawan maupun jendes, jambu batu, janda manis baru beranak 1, nggak usah takut memulai hubungan kembali dengan seseorang. Caranya gimana? Move up. Move up itu gimana? Deketin Allah dulu sekarang.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak usah dipikirin lah, apalagi nge-WhatsApp Kang Boni malam-malam jam 2 sampai minta video call. Ustaz, jodoh saya di mana Ustaz? Bayangin jam 1 subuh Pak nge-WhatsApp saya. Saya bilang download aja di Google teh. Udah, kalau pakai konsep takwa itu nanti jodoh juga didatangkan sama Allah. Santai aja. Cicak aja yang di dinding nyamuknya datang, padahal nyamuk terbang, cicaknya di dinding. Tuh lihat cicak, ya cicak di dinding, makanannya terbang, dirinya di dinding. Kalau ada makhluk yang mau protes, cicak paling layak buat protes itu. Kenapa? Kenapa saya di dinding, makanan saya terbang? Kalau saya baru snack yang nggak datang mengapa-apalah. Biasa itu. Cicak paling stres. Tapi pernah ada yang lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak stres? Nggak ada Pak. Paling cicak itu suka mutusin ekornya Pak. Tapi itu juga saya suka bilangin, hei cicak, padahal nggak usah putus, kan semua bisa dibicarain baik-baik. Malah baper cicaknya. Cicak aja nggak pernah stres, masa ada makhluk yang stres? Padahal apa manusia ini? Ahsani taqwim, makhluk yang paling terbaik. Dari situ saya mempelajari ternyata Islam itu indah, mengindahkan. Islam itu nikmat dan membuat makin nikmat. Islam itu bahagia dan membahagiakan juga. Maka orang yang ketemu dengan kita harus merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dalam berislam. Orang yang di masjid itu nggak boleh judes. Ada yang tatoan datang ke masjid, ya neraka, astagfirullahaladzim, nggak boleh Pak. Ada yang baru tato, apa-apa Pak, sholat aja dulu, sholat. Boleh nggak yang mabuk ikut kajian Kang Boni suatu saat di sini? Yang masih mabuk, yang tatoan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa Pak, meskipun dia di pinggir gitu. Minimal Bapak datang, udah mantap itu Pak. Siapa tahu besoknya kepikiran tobat. Atau yang mabuk itu pas baru ada niat, saya mau tobat, besok subuh saya mau ngaji, kelepek mati Pak, syahid insya Allah. Boleh nggak ahwat yang belum berhijab datang ke masjid ikut kajian Kang Boni? Yang pakai rok mini ikutan kajian boleh? Oh jangan kalau pakai rok mini, nanti sayanya nggak konsen ya. Dah pokoknya jadilah agen dakwah. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba untuk makin dekat sama Allah. Move up. Yang kedua, selain move up apa? Update tentang informasi yang terkini yang ada sekarang. Update aja. Loh, aplikasi kita di handphone aja diupdate. Masa keilmuan kita nggak diupdate? Update dong. Dengan cara apa? Di tengah kajian. Ada kiai, ada banyak ustadz di sini, ada Kang Buji. Update. Yang ketiga, upgrade skill kita brother. Yang belum ngerti bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Yang belum ngerti baca Quran, ayo belajar tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal semangat dulu lah. Keren Pak. Upgrade ilmunya. Ayo upgrade skillnya. Yang belum bisa nulis jangan bilang nggak bisa. Belum bisa maka belajar. Yang belum bisa usaha, belajar usaha. Yang belum bisa komputer, internet, digital marketing, ayo belajar. Waktu kita masih banyak. Manfaatin waktu kita untuk kemudian manfaat brother and sister Villa. Jangan putus, saya mau Ustadz, saya lahir dari keluarga miskin Ustadz, ibu saya begini Ustaz, orang tua saya begini. Ngapain dikeluhkan? Tidak akan pernah menyelesaikan masalah demi Allah. Maka kekurangan yang ada dalam keluargamu harus menjadi lompatan besar bagi dirimu, bahwa saya bisa merubah keadaan keluarga ini menjadi lebih baik. Gimana caranya? Dengan bismillah dulu aja. Saya perbaiki hubungan saya dengan Allah, saya update ilmu-ilmunya, saya upgrade skill saya. Yang keempat, up to you. Dimana kamu aja lah, disampaikan sama Kang Puji udah, sama Kang Boni disemangatin udah, mau berubah mau kagak, gimana lu aja deh. Bahasa Betawinya gimana teman-teman aja lah. Kalau bahasa Koreanya karep mo weh,
itu orang bahasa Jawa tuh sama orang bahasa Korea itu deket kan? Oraiso itu araso, ini ada oraiso. Maka brother dan sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, 1 move up, 2 update, 3 upgrade, yang keempat up to you. Pilihannya ada di teman-teman. Nggak bisa Kang Boni mau merubah membulak-balik hati teman-teman. Sok semangat. Yang anak muda SMP semangat. Yang lain boleh nggak pacaran Kang? Boleh, saya nggak boleh. Yang lain boleh nggak Kang main banyak game? Silakan, saya nggak boleh. Tapi kita yang harus kemudian berusaha untuk mempertegas diri kita untuk menjadi lebih baik, insya Allah. Sepakat? Halo, assalamualaikum anak muda. Bismillah ya. Yang masih pacaran malam ini putusin. Bismillah supaya berkah. Ada yang mau online di sini saya kasih 5 juta sambil video call pacarnya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Di pengajian. Wah, masya Allah, calon istriku yang solehah. Kita putus ya. Astagfirullah. So putusin pacarmu, jalin hubunganmu dengan Allah. Pacar dibahagiain, orang tua disia-siain. Sehat. Pacar diturutin, orang tua dihianatin. Sehat. Ayolah berpikir cerdas. Ada orang tua yang layak dibahagiakan dan mendapatkan hal-hal yang terbaik dari kita. Wallahualam bishawab. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya, luar biasa sekali. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin untuk pertama ini kita ambil 2 pertanyaan terlebih dahulu dari ikhwan 1, akhwat 1. Bisa bertanya sama Ustadz Puji atau Ustadz Hendi. Monggo, silahkan barangkali ada yang bertanya. Mungkin kalau yang akhwat malu bisa ditulis. Yang ikhwan, monggo, mumpung beliau ada di sini, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Langsung aja, yang keras, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Hadi Bali. Kumaha Dambang? Ustadz, ini langsung saja Ustadz. Alhamdulillah kita dari Biker Subuhan Wonogiri. Kita sudah berjalan hampir 4 tahun di Wonogiri Ustadz. Cuman sekarang keistiqomahan kita nih yang baru diuji. Jadi mana yang benar-benar petarung dan pejuang, mana yang cuman ikut-ikutan apa numpang nebeng tenar aja. Nah, terus kami di sini kebetulan setiap Ahad pagi setelah Covid ini kita juga mulai bergerak. Cuman di situ saya putuskan di dalam sebuah grup ataupun komunitas kita Biker Subuhan Wonogiri, saya pilih mana yang semangat, mana yang enggak. Terus saya juga mulai ngomong pedes, Tat. Ngomong pedesnya gimana, Tat? Ya itu, ngomong pedes tapi membawa kebaikan daripada membelai tapi bikin lalai. Teringat ya, Tat? Lah itu sikap saya itu bagaimana, Tat? Jadi saya itu pengen ada pejuang-pejuang yang girohnya sama dengan kita. Bukan girohnya cuma semata-mata untuk tenar ataupun jalan-jalan. Barakallah, Tat. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nambahin dikit mungkin ya. Udah biasa lah di grup komunitas itu anggota 200 yang aktif 20. Udah biasa. Cuman bagi kacamata dai itu nggak biasa. Makanya mohon maaf ya, sama saya juga
teredukasi dengan dakwah lah. Artinya terdewasakan pikiran pun dengan dakwah. Suatu saat itu saya pernah meninggalkan komunitas yang dibina dulu ya. Karena saya waktu itu mikir karena mereka tuh susah tobatnya. Akhirnya saya nyerah, saya bilang mereka tuh udah susah loh, keras kepala, saya bilang udah saya tinggalin aja. Beliau lalu kemudian menceritakan kisah tentang Nabi Yunus. Lalu kemudian dari situ beliau bilang gini, manggil saya kan Akang ya, Kang Boni. Pak Kiai bilang gini, Kang, kalau ada di bumi ini orang yang paling sabar, itu adalah dai. Kalau ada orang yang paling besar hatinya, itu adalah dai. Kalau ada yang paling jelas penglihatannya, itu adalah seorang dai. Jadi Pak Kiai minta saya itu untuk senantiasa bersabar, karena disitulah kemudian letak dimana kemudian surga. Jangan-jangan tiket surganya kita itu ada sabar menghadapi komunitas kita. Nah saya menarik lah bikers itu. Nanti baru setelah kita memiliki modal teguh, tekad dan sabar, baru kita akan punya strategi dakwah, Kang. Nah ini yang strategi dakwah ini penting. Bagaimana kemudian bisa merubah pola pikir seseorang dari motoran jadi kebermanfaatan, bahkan jadi nilai kebenaran yang mereka akan perjuangkan. Karena ada tahapan, maka ada proses pembinaan yang akhirnya memiliki jangka waktu yang panjang, nggak instan. Maka kalau tadi dikatakan baru 2 tahun, alhamdulillah berarti selama 2 tahun ini tim Biker Subuhan Wonogiri sudah mendapatkan tarbiyah dari Allah untuk menguatkan dakwah ke depan. Saya ngundang Biker Subuhan Wonogiri, mudah-mudahan bisa hadir nanti hari Selasa. Nanti kita meet up Selasa, start pada asar di Masjid Jogokarian. Nanti kita motoran sampai ke Cangkringan. Nah, di situ nanti teman-teman bakal tidur bareng menginap bersama di sana, bermalam. Nah, kita nanti banyak diskusi lah di sana tentang gimana dakwah di wilayah kita masing-masing. Termasuk nanti mungkin saya mewakafkan diri juga untuk teman-teman bikers untuk kita bikin kajian nanti. Salah satunya mungkin Wonogiri. Ya riding bareng BS Wonogiri bareng Handi Boni sambil kajian gitu, sambil sharing lah, sambil ngopi cantik misalkan. Ya wallahualam. Kalau saya sih itu sih, tinggal kumpulin mana yang lagi isi komahnya lah. Nanti yang penyakitnya kita pisahin, kita obatin. Kalau dokter itu kan memisahkan yang bervirus dengan yang sehat ya. Dan dokter itu pasti bisa menganalisa tentang penyakit seseorang itu apa. Nggak mungkin loh gitu. Pasien itu nggak mungkin pasien itu nggak ditanya sama dokter ya. Pasti ditanya dulu pertama gejalanya apa gitu. Lah kita sebagai dai itu kan kayak dokter hati ya, ditanya dulu kalau seseorang nggak mau sholat itu penyakitnya apa ya. Kenapa ya, gejalanya apa ya pertamanya, kok udah nggak mau ke masjid, nggak mau baca Quran, nggak mau ngaji, apa ya masalahnya, kita cari. Nah nanti baru kita bisa memberikan resep yang pas. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada dari Kiai Puji yang disampaikan. Tambahan sedikit, jadi membersamai mereka itu, ingat waktu kita pada zaman dulu juga pas gak bagus gitu. Kadang-kadang teman-teman hijrah itu begitu hijrah mulai sholat berjamaah, nonton yang tidak berjamaah sudah marah. Begitu mulai bisa baca Quran, yang nggak bisa baca Quran kejar-kejar suruh baca Quran secepatnya. Jadi ingat-ingat saat kita waktu jahiliyah. Jadi kan teman-teman baik Subuhan Wonogiri ini kan dulu bekas remuan semuanya, bekas remuan, sekarang satu persatu jadi baik. Tolong yang sabar bersamai mereka, jangan keluarkan dari grup. Minimal kalau masih di grup kan masih baca nasihat-nasihat seseorang yang suka di situ. Teman-teman saya mulai pakai WA itu ya belum lama, tapi nggak pernah satu kali pun saya keluar dari grup WA itu.
Jadi grup WA saya banyak sekali. Alhamdulillah jarang saya baca. Ya, jadi nanti kalau WA nggak dibaca-bacakan telepon gitu. Nah, dan itu penting sekali. Teman-teman, tawaran dari Kang Boni nanti ditangkap, silahkan. Kalau ada kajian memang harus ada ngaji. Nanti 200 itu nanti yang istiqomah 20. Nah, 20 itu nanti harus mencari satu orang. Dalam satu bulan itu harus mendapatkan satu orang, baik orang lawas yang pada pergi atau orang yang baru. Nanti kajian yang selanjutnya yang sukses paling 5 orang, berarti tambah 25 orang. Kasih tugas lagi, nanti dapat 5 orang lagi, nanti ada 200 lagi. Dulu pesantren masyarakat Jogja itu ketika zikir sosial yang datang itu sekitar 80 orang, lalu bercerita ke sana kemari jadinya 180 orang. Sekarang hampir 3.000-an orang yang datang. Dan kita tidak memarahi supir-supir yang mengantarkan jamaah itu yang pipisnya berdiri. Lalu lagi berdiri dijejak bokongnya leher itu nggak boleh, dibiarkan saja, terus saja. Ternyata supir-supir yang mengantar zikir sosial itu saat kita muhasabah itu mereka pada ikut menangis. Akhirnya satu persatu pada sholat. Hampir-hampir menghantarkan yang supir-supir bis, supir-supir mikrolet itu hampir-hampir sampai hari ini hampir-hampir sholat semua. Mungkin kalau ada supirnya ada mungkin sekitar 37 orang, yang nggak sholat paling 7 orang. Masih ada 30 yang lebih banyak sholat. Jadi teman-teman baik kesubuhan, pertahankan itu yang 20 itu, nanti jalan terus ya kan, jalan terus. Lapor Pak Marianto, lapor Kiai Marjo, lapor Pak Najib, ya deketi ulama-ulama. Dan teman-teman minta nasihat, keliling tokoh-tokoh, semua tokoh agama, keliling bareng-bareng minta nasihat. Itu. Terima kasih. Yang lain? Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi dari akhwat. Ada 3 pertanyaan, tapi mungkin ini satu tema ya tadi. Jadi saya bacakan sekalian. Jadi yang pertama, apa definisi ukhuwah? Kemudian mencintai orang yang salah itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Kemudian bagaimana cara menasihati bestie yang pacaran syar'i? Jadi itu Ustaz, mungkin bisa dijawab. Tafadhol. Ukhuwah yang pertama. Definisi ukhuwah itu adalah kebersamaan karena Allah, nyambung karena Allah, berpisah karena Allah, sabar karena Allah, memberi karena Allah, semuanya digantungkan kepada Allah. Itu dengan sesama muslim. Tapi kalau dengan orang-orang di sekitar kita yang sangat mungkin agamanya berbeda, itu nanti ukhuwah watoniyah, kerja bakti bareng, ronda bareng, lalu nanti main bola bareng, futsal bareng dengan semua orang, apapun agama mereka. Karena di Indonesia ini adalah hidup berdampingan dengan semua agama itu niscaya. Jadi itu ukhuwah itu artinya begitu. Jangan lucu nanti dengan orang lain itu baik, dengan sahabat sendiri malah nggak baik. Dua-duanya harus baik. Itu namanya ukhuwah Islamiyah berdasarkan Islam, ukhuwah watoniyah berdasarkan bermuamalat hidup di dunia. Pertanyaan yang kedua, yang cinta-cintaan ya, mencintai orang yang salah itu apa ya? Kalau kata teman saya ya, Firsa Besari, kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah ya. Jadi sebenarnya kalau cinta yang kepada seseorang yang salah itu dikarenakan cinta kepada sesuatu yang salah dan bermasalah. Karena kalau saya sih memandangnya tidak pernah salah dalam mencintai sesuatu itu, tapi cara pandang kita dalam mencintai itu yang suka bermasalah. Karena yang diajak sama Allah kan gitu ya. Kalau yang di Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah itu ya. Sedangkan ajakan berikutnya kan walladzina amanu asyaddu hubaliya. Orang yang beriman itu teramat sangat besar kecintaannya kepada Allah.
Akhirnya kita kan segala sesuatu kita terhadap segala sesuatu akan selalu mencintai karena Allah tadi yang seperti disampaikan sama Kang Puji. Maksud kemudian nantinya bisa mencintai seseorang yang salah itu adalah ketika kita sudah tidak satu visi, tidak satu misi, terjadi keuuan dalam sebuah pacaran. Jadi lucu Kang Puji, pacarannya SMP SMA tapi sudah menentukan gedung pernikahan biasanya. Nanti kita nikah di sini ya. Aku kalau punya anak aku pengen namanya ini, padahal masih SMP. Jadi begitu juga ketika sudah kuliah, karena sudah mendekati waktu pernikahan. Mohon maaf ya, ini karena saya sering dapetin curhatannya begitu Kang. Sehari itu saya bisa dapetin curhatan 50 sampai 100-an chat WhatsApp. Baik yang hamil di luar nikah, mau aborsi, mau bunuh diri, atau mau putus dari pacarnya, ini banyak banget. Salah satunya adalah yang sering terjadi adalah ketika mohon maaf, ketika dia sudah memberikan keperawanannya kepada laki-lakinya dengan janji si laki-laki ini akan menikahi si wanita ini, dan janji karena dia udah sama-sama berhubungan jauh, udah lama. Akhirnya kata laki-lakinya, kan kamu bakal nikah sama aku. Ngeri apa yang terjadi ketika wanita ini sudah menyerahkan keperawanannya sebelum menikah, karena dia punya orientasi nanti kita akan nikah. Ternyata yang laki-laki tuju itu bukan nikahnya tapi zinahnya. Yang terjadi apa? Hubungan perzinahannya terjadi tapi nikahnya nggak terjadi. Nggak sedikit dari mereka yang hamil Pak, sehingga laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Akhirnya si wanitanya stres, bingung, ngomong sama orang tuanya gimana, menghadapi teman-temannya gimana, sedangkan di dalam tubuhnya ada kandungan bayi. Larinya kadang ke saya Pak, sama ke istri lah. Saya bilang, ayo kamu harus sehat, jaga bayi kamu, bismillah. Suatu saat ada beberapa dari jamaah itu saya bawa ke orang tuanya untuk jujur, Bu, Pak, mohon maaf, anak ibu hamil. Oh, malah marah-marah ke saya. Oh, kamu tega menghamil anak saya? Oh, bukan Pak, kan saya Pak, saya enggak. Loh, yang enak orang lain loh saya yang disalahin. Ya, akhirnya dibantu gitu. Nah, cuman tujuannya bermasalah. Makanya kalau tujuannya sama-sama kepada Allah itu nikmat, cara jemputnya enak. Mohon maaf ya Pak, ini secara ini aja ya, penelitian sederhana saya sama istri aja. Laki-laki itu kecenderungan nonton film pornonya tinggi Pak. Wanita kecenderungan nonton film dramanya tinggi. Ekspektasi wanita ketika menjalin cinta itu romansa. Tapi kalau laki-laki ekspektasinya adalah syahwat. Makanya yang lebih berani biasanya laki-laki. Jarang gitu ya yang terjadi. Itu ada laki-laki yang protes, Ustadz saya digagahi, Ustadz enggak. Saya jarang. Yang lebih sering itulah saya dijebol. Mohon maaf, disetubuhi. Karena ekspektasinya gitu. Si laki-laki akan memenuhi keromansaan dari wanita ini dengan keuuan keromantisan yang dibuat. Happy anniversary sayang, sebulanan, 2 bulanan, sampai setahunan, dikasih kembang, dikasih ini. Coba tanya aja sama bapak-bapak nih yang ada yang sudah nikah, sok silakan jujur Pak, lebih romantis yang pacaran atau yang sudah nikah? Yang pacaran tuh lebih romantis loh Pak, naik motor berduaan, saling suapin Pak, kalau sakit langsung dianterin. Kita aja kalau enggak gitu kalau udah nikah Pak. Oh, masak sendiri, udah mandiri gitu. Oh, udah autopilot gitu. Pap, di mana Pap? Di Jogja, masih di Jogja. Kapan pulang nih? Mamam sakit. Ke dokter aja lah, ada Grab. Kayaknya udah biasa gitu. Tapi kalau pacaran tuh kayak, wah, kamu sakit apa saya? Aku enggak mau kamu sakit. Sakit kamu jadi sakit aku juga. Wah, jijik. Karena dorongannya syahwat. Jadi karena dosa, dorongannya bagus. Makanya dorongan ketaatan itu mau disemangatin gimana pun nggak semangat. Serius Pak, saya jarang loh melihat ada spanduk mari kita laksanakan sholat berjamaah di masjid, itu udah jarang Pak. Kalaupun ada, orang nggak tertarik juga. Yang canggih Pak, kemaksiatan itu nggak dipromosiin aja laku Pak. Loh, di Wonogiri pernah nggak ada spanduk mari kita jadikan kota ini kota seks bebas? Nggak ada. Ayo kita tingkatkan mabuk-mabukan di kota ini, nggak ada.
Tapi kemaksiatan ada. Jadi kebayang, nggak dipromosiin aja laku, apalagi dipromosiin. Nah, ketaatan itu dipromosiin nggak laku, karena nggak menarik gitu. Karena bonusnya pahala. Tapi kalau ini kan bonusnya neraka, siksa. Makanya kata Allah, zuina linasi hubus syahawati minan nisa. Memang jadi kayak sesuatu yang indah aja gitu. Kalau cara pandang saya ke cinta yang salah dan bermasalah. Yang ketiga itu pertanyaannya tentang apa tuh? Tadi itu yang ketiga itu tentang udah nyambung nggak? Bagaimana cara menasehati besti yang pacaran syar'i? Cara nasehatin besti yang pacaran tuh sama kayak saya ngibaratinnya orang yang lagi mabuk. Karena yang bermasalah itu pola sikap atau pola pikir. Nah, maka yang harus dicerdaskannya pola pikirnya. Orang mabuk, kita benci sama orang mabuknya itu salah. Yang harus kita lakukan adalah benci dengan mabuknya, bukan dengan orangnya. Karena orangnya itu harus disayangi. Karena dia masih memikirkan sesuatu yang salah. Dia memikirkan bahwa gini, kok Kang Boni bisa menyalahkan itu salah? Loh, kan standar benernya Quran. Al-haqqu mirabbi, bahwa standar benar itu Allah. Ada sesuatu yang baik menurut manusia, tapi nggak baik menurut Allah. Tapi sesuatu yang benar bagi Allah, itu bisa jadi baik buat manusia, tapi kadang manusia tuh menganggap buruk. Contohnya gini, ada seorang pelacur, pelacur WTS atau apa disebutnya? Iya, pelacur ya. Penjajah, baik yang online maupun yang offline. Bayangin Pak, dia menjadi seorang pelacur, dengan alasan karena ingin menafkahi keluarganya dan menyekolahkan anaknya, juga membiayai biaya sakit orang tuanya. Salah nggak? Baik atau buruk? Halo? Ada seorang pelacur, dia melacur karena ingin membiayai orang tuanya yang sakit dan menyekolahkan anaknya. Itu baik atau buruk? Baik, Pak. Tapi pertanyaannya, caranya benar atau salah? Ini yang bermasalah. Cara pandang manusianya baik. Lo ingin menyekolahkan anak, membantu orang tuanya, ngobatin orang tuanya, baik. Nggak ada yang nggak baik. Tapi caranya dalam menempuh itu bermasalah. Kata siapa? Kata Allah. Maka seseorang yang melacur itu, yang bermasalah pola sikap atau pola pikirnya? Pola pikirnya. Maka dia masih memandangnya seperti itu. Datanglah teman saya, Ustaz, gimana hukumnya ini? Saya kemarin mau bayar kontrakan 25 juta, saya minjem sana sini, nggak ada yang minjemin. Singkat cerita, ada yang minjemin saya. Ada yang datang ke rumah saya, ngasih nomor, kamu isi aja nomornya, togel, diisi nomor togel, tembus Pak, 25 juta, dia bisa bayar kontrakan. Pertanyaan dia, apakah ini rezeki dari Allah? Dan saya bilang, loh kamu gak masukin togel itu, hari itu kamu bakal dapat 25 juta. Cuman cara jemput kamu yang bermasalah. Loh kenapa kamu kasih itu loh, padahal itu ujian buat kamu. Nah, pacaran itu juga sama. Teman-teman tuh ketika didatengin sama yang ganteng, nawarin pacaran, pasti mau. Bagi yang lemah imannya dan rusak pola pikirnya. Dateng yang ganteng ke ukhti, mau nggak kamu jadi pacar aku? Aku tuh takut sama Allah, tapi kalau yang ganteng gini mah ya maulah. Maaf Allah, aku khilaf. Jadi gitu. Nasihatinya gimana? Cerdaskan pola pikirnya. Salah satunya gimana? Mohon maaf, stepnya mungkin dari saya, jadilah teman curhatnya dulu yang baik. Dengerin setiap keluh kesahnya meskipun menjijikan, menyebalkan, tapi temenin dulu aja, sabar dulu, sampai baru kemudian ingetin pelan-pelan. Dan saya suka ngajarin sesuatu yang nggak baik ya, cobalah untuk ngomporin hubungan itu. Jadi ketika pasangannya bermasalah, tuh kan kata aku juga apa, mendingan kau putus aja daripada sama cowok yang kayak gitu tuh nggak bener. Iya nggak bener banget. Besokannya baikan, nyebelin. Udah bilang gitu, ya udah temenin aja tuh. Saya kira itu dulu buat akhwat ya. Kalau mau ngingetin besti itu ya tadi gitu. Saya belajar dari Kansa. Kansa itu seneng sama boneka Hello Kitty pada usia 2 tahun.
saya tuh sedikit khawatir karena kemana-mana dia harus bawa Hello Kitty. Sampai tidurnya, sampai keluar kota itu kalau bonekanya ketinggalan nangis parah Pak. Sampai harus saya kirim JNE baru kemudian dia tenang. Karena bonekanya tinggal. Saya bingung gimana caranya menghilangkan kecintaan berlebih dia terhadap Hello Kitty. Oh ternyata saya belajar pakai boneka Mickey Mouse. Dan saya harus mempresentasikan kepada dia bahwa boneka Mickey Mouse ini menyenangkan dan membahagiakan. Sampai akhirnya dia memilih untuk kemudian mencoba bermain bersama Mickey Mouse. Dan Hello Kitty-nya dia simpan. Baru setelah itu akhirnya berpindah. Sekarang dia bawa Mickey Mouse kemana-mana. Tapi kecintaannya sama Hello Kitty tetap ada. Tapi dia simpan sebagai histori masa lalunya. Saya belajar dari sini, akhirnya saya melihat pola sikap manusia juga begitu. Saya selalu mikir bahwa mantan itu adalah manis dalam ingatan, nggak boleh dilupakan. Karena otak kita itu bukan didesain untuk melupakan seseorang. Kalau kita susah melupakan seseorang, karena emang kita nggak diperintahkan untuk melupakan. Tugas kita itu tuh untuk mengingat suatu keburukan untuk jadi bahan pertobatan. Jadi kalau ingat mantan jadinya istighfar, mantap. Makanya yang harus kita ingat adalah Allahnya. Kenapa kita banyak ingat kepada sesuatu yang menyakiti hati kita sampai kemudian membuat kita terluka? Karena kita lupa sama Allahnya. Padahal kata Allah, bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kamu ingat sama aku, kamu bakal tenang. Kenapa kita nggak tenang ya? Karena kita nggak ingat sama Allah. Makanya belajar dari situ teman-teman bisa nasehatin bestinya dengan cara perlihatkanlah bahwa kenikmatan kamu dalam jomblo itu nikmat. Loh, temen yang jomblo nemenin yang pacaran itu, tapi kemudian dia merepresentasikan bahwa jadi jomblo itu nggak nikmat. Lo nggak gimana bisa tertarik coba yang pacaran supaya putus? Makanya coba jadilah seorang yang merepresentasikan bahwa Islam itu nikmat. Wallahu a'lam bishawab.